Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry, kontraktor NBSI. Kali ini saya akan membahas sedikit eh, masalah atau seputaran kontraktor dari beberapa pertanyaan, terutama dari kelas saya. Kebetulan saya sekarang lagi membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor, dan ini pertanyaan dari anggota-anggota webinar saya. Jadi kalau saya dan teman-teman ingin masuk ke kelas saya atau ingin belajar cara menjadi kontraktor yang cepat, artinya sesuai dengan kemampuan teman-teman, silakan DM atau WA saya, yang pastinya kelas ini berbayar. Dan jangan lupa follow Instagram saya Berry NBSI, dan jangan lupa like, comment, and share untuk YouTube saya. Pastikan teman-teman subscribe, karena subscribe teman-teman untuk perlu bagi saya untuk menunjang atau semangat saya dalam membuat video. Oke, langsung saja untuk pertanyaan dari mahasiswa kelas saya ini, dari anggota yang ikut seminar. Ikutin aja terus. Oke, yang pertama, apakah kontraktor wajib bisa baca gambar? Gini, ada dua variasi yang saya maksud. Pertama, kenapa kontraktor wajib bisa baca gambar? Kalau seandainya kamu sebagai kontraktor masih artinya karena kita masih meraba, dalam arti meraba bahwa kita masih berjuang untuk menjadi kontraktor, itu wajib pandai dalam membaca gambar. Kenapa saya bilang demikian? Kalau seandainya kamu tidak bisa baca gambar, kamu nggak tahu apa yang akan kamu kerjakan di lapangan, apa yang akan kamu ketahui di lapangan. Sebab kenapa? Sebenarnya bisa aja kamu meng-hire atau membayar orang atau pelaksana atau pengawas sebagai penunjuk atau mengawasi apa yang kamu kerjakan di lapangan tadi. Misal kamu udah membayar tamatan teknik sipil atau meng-hire yang D3, pokoknya yang mengerti dengan teknik sipil, untuk bekerja di perusahaan kontraktor yang kamu dirikan. Kalau seandainya kamu tidak mengerti apa yang membaca gambar tadi, kalau seandainya klien kamu itu komplain tidak sesuai gambar atau tidak sesuai yang direncanakan, fatal akibatnya membuat rugi kita sendiri juga. Gitu versi saya. Jadi seandainya seorang kontraktor itu wajib tahu, bisa membaca gambar. Kecuali kalau seandainya kita bergerak di bidang kontraktor yang standarnya udah tinggi gitu kan, itu ya tinggal meng-hire mulai dari project manajernya, set manajernya, pelaksananya, civil engineer-nya, ya tinggal bayar aja, bisa meng-hire mereka untuk mengatasi seandainya ada komplainan dari klien atau beberapa yang membuat fatal di lapangan. Kalau seandainya kita masih kelas menengah ke bawah, apalagi kecil, nggak bisa baca gambar, ya bisa-bisa nanti jangankan kliennya, tukangnya sendiri lebih pintar daripada kita. Nah, mungkin kita hanya sebatas mengiyakan, padahal apa yang mereka kerjakan itu salah. Jadi setidaknya sebagai kontraktor itu wajib tahu dan bisa cara membaca gambar itu gitu. Nah, jadi kalau seandainya nanti kamu nggak bisa baca gambar, tahu-tahu sebenarnya kerjaan di lapangan itu yang dikerjakan sama konsultan yang dikerjakan sama mandor salah, misal beda elevasi atau posisinya, kita mau komplain di mana kalau seandainya kita tidak tahu? Tahu-tahu nanti lebih pintar ownernya, loh ini kenapa seperti ini, loh ini kenapa seperti ini, ya kita juga yang disalahkan sama si klien kita sendiri, bahwa kita tidak profesional gitu loh. Jadi kalau seandainya kita
setidaknya secara dasar kita tahu cara membaca gambar itu seperti apa sebelum memulai di dunia kontraktor. Tetapi kalau seandainya nanti kita sudah high class atau istilahnya kontraktor udah lumayan besar, ya boleh kita membayar orang yang berpengalaman. Seperti yang kamu pernah bilang ke saya, untuk mendirikan atau membuka suatu rumah makan tinggal meng-hire koki yang bagus. Seandainya kita sendiri lebih hebat lagi atau lebih tahu lagi rasa daripada koki, otomatis restoran kita lebih naik lagi dong, gitu loh. Jadi kita tahu menu apa yang akan kita buat untuk pengunjung dengan berbeda-beda selera. Begitu juga kontraktor gitu. Terus syarat yang wajib dimiliki untuk menjadi kontraktor. Ya, syarat yang wajib itu sebenarnya bermacam-macam. Pertama, paham teori, paham apa yang dikerjakan, tambah lagi kalau seandainya ada modal. Kalau seandainya tidak ada modal tetapi kita ada proyek, kita bisa mengajukan pinjaman, kita bisa mencari investor, kita bisa minta sistem DP ke owner. Jadi syarat wajib yang dimiliki untuk menjadi kontraktor itu ya, pertama perusahaannya itu sendiri, ilmu yang kita miliki itu wajib tahu. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita tidak mengetahui itu, gimana kita bisa untung dalam setiap proyek yang akan kita kerjakan. Misal dapat proyek pemeliharaan atau pembangunan bla 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 bla, nilai proyeknya 1 miliar misalnya. Jangan tengok miliarnya. Kalau seandainya itu hanya cukup untuk beli material atau beli bahan, terus untungnya kita apa? Upah tukangnya apa? Nah, itulah kita harus tahu setidaknya rencana anggaran biaya gitu loh. Tetapi kalau seandainya udah ada yang menghandle bahwa profitnya sekian, itunya sekian, proyeknya sekian, modalnya sekian, keuntungannya sekian, jadi kita bisa spare segini. Iyalah kalau seandainya kita paham, jadi kita bisa tahu, oh ini dengan luasan bangunan segini, harga per meternya segini, oh oke, ini masih bisa untung dengan material harga sekarang. Tapi kalau seandainya itu kita tidak menguasai apa yang harus kita jual untuk menjadi kontraktor gitu. Terus yang nomor 3, bagaimana cara membeli bahan material dan alat konstruksi. Oke, bagaimana cara membeli bahan material dan alat konstruksi? Jadi cara membeli bahan materialnya ya tinggal datang ke toko material, apa yang kita butuhkan tinggal kita beli, tapi harus sesuai dengan sedang lagi mengerjakan apa. Misal kita lagi mengerjakan struktur, nggak mungkin kita membeli keramik yang gitu. Jadi dengan DP yang kita dapat, kita belilah material awal yang bisa kita kerjakan. Misal dalam konstruksi kita lagi mengerjakan pekerjaan besi, yang terutama yang kita beli dulu adalah besi, casting, beton. Barulah kebutuhan apa yang akan kita buat dan kebutuhan apa yang lagi kita kerjakan, baru menyesuaikan. Jadi artinya tertib. Jangan sampai nanti kita membeli bahan material atau membeli bahan konstruksi tetapi dalam salah posisi, kita masih mengerjakan struktur tapi kita telah memprepare untuk pekerjaan arsitek atau elektrikal. Boleh demikian kalau seandainya kita ada modal gitu kan, kita punya modal, terus harga material lagi turun, daripada nanti naik, kita prepare, itu boleh. Tapi kalau seandainya modal pas-pasan, DP yang dikasih pas-pasan, ya kita harus mulai seperti itu gitu loh. Tapi kalau seandainya kita udah berlangganan di satu toko, itu nanti untuk material-material dan bahan material lainnya itu bisa boleh ngutang. Biasanya toko material itu dapat hutangan, ada yang sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan baru pembayaran, artinya invoice gitu loh. Itu lebih mendukung kita atau mensupport kita lagi dalam pembangunan tersebut. Jadi kalau seandainya proyek besar, biasanya itu ada hal yang seperti itu udah biasa gitu loh. Berapa lama garansi ke klien dari kontraktor? Itu bervariasi ya. Kalau seandainya proyek pemerintah itu biasanya 1 tahun.
Jadi tergantung kesepakatan kita dengan klien. Kalau seandainya rumah pribadi ya boleh 6 bulan, boleh 1 tahun, itu maksimal namanya pemeliharaan. Itu sama dengan garansi. Jadi kalau seandainya di proyek pemerintah, garansi ini itu kita menyisakan 5% yang namanya termin apa ya, ya ada pokoknya uang kita tinggal 5%. Lupa saya namanya apa ya, 5%, lupa saya namanya, retensi namanya. Oke. Nah, jadi itu biasanya 5% ada sisa retensinya. Nanti dikembalikan setelah pekerjaan kita udah selesai, itu retensi dikembalikan yang 5% tersebut. Terus berapa persen keuntungan dari kontraktor? Oke, keuntungan kontraktor ini sebenarnya variasi ya. Kalau seandainya kita ditunjuk negosiasi dengan mereka, ya bisa jadi 10 sampai 20%. Tapi kalau di pemerintahan itu dipatok keuntungannya itu cuma 10%. 10% dari harga material dan upah. Jadi itu namanya analisa harga satuan. Di bawahnya itu ditambahkan 10% keuntungan plus pajak 4% gitu loh. PPH dan PPN. Jadi jasa kontraktor itu cuman 10% itu. Kalau seandainya jasa mediator itu saya jarang ketemu yang seperti itu. Biasanya orang menyebutnya fee marketing. Cuman di salah satu tidak semua perusahaan yang bisa dibuat seperti itu. Hanya beberapa perusahaan aja yang menyediakan fee marketing itu gitu loh. Terkadang bahkan hampir nggak ada. Terkadang di suatu instansi perusahaan dengan mengadakannya fee marketing itu menjadi kasus yang sangat besar dan tidak bisa dimaafkan. Jadi seolah-olah kita kong kali kong memenangkan suatu kontraktor demi mendapatkan fee tersebut. Di sebagian perusahaan itu tidak boleh. Tapi ada di sebagian perusahaan, jika seandainya mereka memenangkan tender proyek ini, terus nanti mereka mengambil fee marketing, itu keuntungan bagi kitanya juga sedikit gitu loh. Lebih baik kita cari proyek sendiri tanpa perantara media apapun gitu loh. Sebab nanti pembagiannya susah. Kita nggak tahu, entah terkadang mereka minta bayar di depan lah. Nanti silakan lihat video saya ini cara-cara jenis-jenis penipuan yang ada di proyek. Terkadang mereka minta fee di depan, terkadang meminta fee ternyata proyeknya itu bodong. Lebih baik kita langsung berurusan dengan ownernya. Seandainya jebol, ya itulah rezeki kita. Tapi kalau seandainya melalui perantara, melalui media, selama ini saya tidak memprioritaskan hal demikian. Kenapa? Di pemerintahan hal demikian itu namanya korupsi. Di suatu swasta dengan sistem seperti itu suatu kesalahan yang fatal. Jadi saya tidak merekomendasikan hal yang demikian. Kenapa? Ya fatal akibatnya gitu loh. Tapi kalau seandainya demi melancarkan proyek kita, misal kita menyuruh seseorang jadi marketing, misal si A, si B, si C, kamu cari proyek lah. Nanti kalau seandainya kamu dapat, biar saya yang negosiasi. Nanti fee-nya untuk kamu 2,5%, itu boleh. Tapi memang kita pekerjakan mereka sebagai marketing kita gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya berdasarkan mediator ini, mediator A, mediator B, ya menurut saya hampir yang pernah saya jalani, hampir yang pernah saya lakukan itu tidak rata-rata proyek bodong semua gitu loh. Nah gitu loh. Terus ketika kita menjadi subkon, apakah item pekerjaan dan bahan baku yang dibutuhkan, tanya mereka. Enggak, jangan. Nanti kita dibodoh-bodohin mereka. Jadi kalau seandainya, maksudnya gini, ketika kita menjadi subkon, apakah item pekerjaan dan bahan baku yang dibutuhkan, tanya. Oh ya, jelas. Sebab kenapa? Kita sebagai subkon Kemenkon itu wajib yang namanya mengetahui spek pekerjaan dan metode pekerjaan dan gambar dan material apa yang akan kita kerjakan gitu loh. Jangan sampai salah. Sebab kenapa? Seandainya kita sebagai subkon salah mengerjakan suatu pekerjaan, si Menkon nanti disalahkan sama si owner, mereka akan tuntut ke kita lagi, suruh memperbaiki itu gitu loh. Jadi lebih baik seandainya kita menjadi subkon, tanya dulu metodenya seperti apa, gambarnya seperti apa, speknya seperti apa, dan kerjakanlah seperti itu gitu loh. Jangan sampai kita menyalahkan
demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kita menyalahkan menyalahkan metode yang diberikan sama dari Menkon, ya itu berakibat fatal. Yang kena itu beruntun gitu loh. Si Menkon kena, kita sebagai subkon juga kena gitu loh. Terus alat konstruksi beli atau sewa. Gini, kalau yang kecil-kecil, alat-alat konstruksi itu misalnya seperti mesin potong kayu, drill, gerinda, alangkah bagusnya nanti itu dibeli. Cuman harganya tak seberapa, tapi dirawat pemakaiannya karena akan kita gunakan untuk proyek kita yang selanjutnya. Tetapi kalau seandainya sifatnya besar seperti eskavator, molen itu lebih baik kita menggunakan atau sewa. Sebab kenapa? Kalau seandainya nanti kita kontraktor besar, boleh beli, nanti selesai proyek jual lagi, itu nggak masalah. Yang penting kita tahu harganya berapa, nanti habis beli, selesai proyek kita jual. Itu kalau seandainya menggunakan proyek besar. Tapi kalau seandainya proyek kecil, lebih baik kita menggunakan sewa. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita beli, nanti tidak nutup untuk yang proyek yang lagi kita jalani gitu loh. Jadi kalau seandainya alat yang kecil-kecil itu, kalau seandainya bisa beli ya mending dibeli aja gitu. Tapi kalau seandainya yang besar itu ya pasti sewa. Sebab kalau seandainya proyek kita itu miliaran, misalnya 100 miliar, ya sekelas stemper apa yang bisa kita beli ya kita beli. Kalau seandainya ada berkelanjutan proyek selanjutnya gitu loh. Tapi kalau seandainya enggak, boleh kita beli, selesai proyek bisa kita jual lagi. Tapi rata-rata kayak saya dulu, kayak di BUMN itu hampir semuanya sewa, nggak ada yang beli, hanya yang kecil-kecil aja kayak mesin potong, gerinda itu aja yang beli. Nanti selesai proyek tinggal dilelang lagi gitu. Dan itu masuk ke, kalau seandainya kita dalam perhitungan RAP namanya peralatan. Jadi biaya peralatan nanti akan kita masukkan di sana gitu. Oke, itulah 7 pertanyaan yang ditanyakan sama di kelas saya pagi ini. Jadi kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, silakan like, komen, dan share, dan ikutin video saya selanjutnya. See you.